Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi teman-teman. Seperti yang sudah dijanjikan, kita akan belajar konsep variabel dalam pemrograman PHP. Variabel ini adalah sebuah konsep atau kemampuan yang teman-teman harus kuasai, ya, karena tidak ada satu program pun dibuat tanpa melibatkan variabel. Sehingga kemampuan teman-teman dalam menggunakan variabel dan mendeklarasikan variabel itu sangat-sangat perlu untuk teman-teman kembangkan. Nah, jadi apa itu variabel? Variabel bisa didefinisikan secara sederhana adalah lokasi penyimpanan yang berada di dalam memori yang berisikan nilai atau informasi ya teman-teman. Jadi eh, kita bisa menganggap bahwa variabel adalah sebuah media penyimpanan ya, di mana eh, isinya adalah berupa nilai atau informasi. Nah, fungsi dari sebuah variabel tentunya adalah untuk menampung nilai ya. Nilai yang sudah diisikan itu bisa dirubah pada saat kode program sedang berjalan. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Anggaplah ini adalah sebuah variabel bernama nama siswa. Ini ilustrasinya, visualisasi dari variabel tersebut. Jadi karena variabel itu bisa kita artikan sebagai media atau kontainer untuk menyimpan sebuah nilai. Anggaplah ini kontainernya yang akan kita gunakan untuk menyimpan nilai. Nilai apa? Ya nilai yang berkaitan dengan nama-nama siswa. Ya, jadi nilai-nilai yang akan kita inputkan dalam sebuah variabel tentunya adalah relevan dengan nama variabel itu sendiri gitu ya. Misalkan nama variabelnya adalah nama siswa, tentu nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam kontainer ini atau variabel ini adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nama siswa, misalkan Agus. Ya. Oke, atau Budi, atau Jonathan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika sebuah variabel itu diciptakan, bisa saja dia belum ada nilainya. Ya, seperti anggaplah ini, nama siswa dia masih kosong. Ya, lalu kita berikan sebuah nilai, misalkan adalah Budi. Nah, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah variabel yang sederhana atau primitive variabel gitu ya, di mana dia hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Ya, jadi ketika kita memberikan sebuah nilai Budi, ya maka nilai inilah yang hanya bisa disimpan oleh variabel tersebut. Dan jika kita ingin kita ingin memberikan nilai yang lain, misalkan Agus, maka Budi ini akan hilang dan diganti dengan Agus, gitu ya. Ini konsep variabel yang pertama, variabel sederhana gitu ya. Nanti kita bisa mempelajari tipe-tipe jenis-jenis variabel yang lain, misalkan seperti array yang mampu menyimpan banyak nilai gitu ya. Tapi dalam konteks kita belajar konsep dasar variabel, variabel atau tipe data primitif ya, itu variabel hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Jika kita ingin memberi nilai yang lain, maka nilai yang lama itu akan tertimpa. Seperti tadi ilustrasinya. Ketika tadi bernilai Budi, lalu kita timpa dengan Agus, maka Budinya akan hilang gitu ya. Dan ini pun sama, ketika kita ingin menggantinya dengan Wati, maka Agusnya akan tertimpa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nah nanti nilai-nilai yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel itu disebut sebagai jenis-jenis nilai itu bisa kita anggap sebagai tipe data, gitu ya. Tipe data. Jadi tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa dimasukkan dalam sebuah variabel. Ya tentu harus relevan dengan nama variabelnya. Jika nama siswa, maka di sini nilai-nilainya adalah berupa nama siswa dan tipe datanya adalah string, teks ya, string atau teks. Gitu ya. Nah, apakah ada tipe data yang lain? Ada. Sebagai contoh ya, kita membuat sebuah variabel lain misalkan adalah umur, umur siswa. Siswa, misalkan ini adalah kontainernya, itu ya. Tipe datanya adalah bilangan bulat ya atau integer. Integer atau eh, bilangan bulat.
Nah, berarti nilai yang bisa dimasukkan dalam sini adalah misalkan umur 21 tahun gitu ya. Lalu misalkan kita ingin ganti menjadi 17 tahun dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memberikan kata di sini 17 ya karena tipe datanya adalah integer. Kalau kita tulis dengan teks seperti ini maka seolah-olah kita ingin memberikan nilai dengan tipe data teks gitu ya. Dan itu tidak boleh. Jika kita sudah menentukan tipe datanya adalah integer, maka nilai-nilai yang bisa kita inputkan dalam sebuah variabel juga harus konsisten, harus bertipe data, harus berupa bilangan bulat, gitu ya. Nah, itulah sedikit konsep tentang apa itu variabel dan apa itu tipe data. Sekali lagi, variabel adalah container atau wadah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai, gitu ya. Dan nilai yang disimpan dalam sebuah variabel itu harus relevan dengan nama variabelnya, ya, dan harus sesuai dengan tipe data yang sudah dideklarasikan. Ya, jika tipe datanya adalah string, maka nilai-nilai yang bisa dimasukkan dalam sebuah variabel adalah teks. Jika tipe datanya adalah integer, maka nilai-nilai yang bisa dimasukkan dalam sebuah variabel adalah berupa bilangan bulat. Ya, jika tipe datanya adalah misalkan ada tipe data yang lainnya teman-teman, yaitu misalkan float, ini adalah desimal. Kira-kira apa yang bertipe data desimal teman-teman? Ya banyak ya, misalkan IPK gitu ya, IPK siswa. Nah, tipe datanya float, maka IPK-nya nilainya bisa aja 3,2 gitu ya, atau ketika ingin dirubah menjadi 3,7 dan seterusnya. Ya, boleh nggak kita ganti misalkan ini menggunakan tipe data, misalkan tulisan gini 3, itu nggak boleh karena ini jadi teks, atau dengan bilangan bulat, misalkan 3 gitu, nggak bisa ya, karena dia juga adalah float, bukan bilangan bulat. Kalau misalkan kita buat seperti ini, ya 3,0 gitu bisa ya. Oke, nah itu konsep dasar tentang variabel. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami apa itu variabel. Dan kita akan mempelajari konsep berikutnya yaitu aturan dalam penamaan variabel atau penggunaan variabel. Aturan yang pertama, variabel itu harus diawali dengan karakter dolar ya teman-teman. Jadi langsung aja kita praktekkan. Saya masih menggunakan peraga ya atau program dari video tutorial sebelumnya. Ya jadi teman-teman bisa membuka lagi latihan sebelumnya, atau bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya, saya sarankan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Oke, kita akan mempelajari konsep variabel di sini. Ini saya kasih komen. Konsep aturan ya, aturan penamaan variabel. Aturan yang pertama diawali dengan karakter dolar. Sehingga di sini apabila kita ingin membuat sebuah variabel bernama nama siswa, maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan dolar terlebih dahulu. Baru kita tuliskan nama variabelnya itu nama siswa. Seperti itu ya teman-teman. Inilah maksud dari poin yang pertama, ya, menambahkan tanda dolar. Lalu berikutnya, aturan berikutnya, nama pengenal dimulai dengan huruf atau garis bawah, tidak boleh diawali dengan angka. Nah, ini adalah aturan penamaan variabel. Jadi, huruf depannya, karakter depannya itu boleh berupa underscore atau huruf, tetapi tidak boleh berupa angka. Jadi, penulisan variabel seperti ini itu diperbolehkan karena huruf depannya adalah huruf, ya. Karakter depannya adalah huruf. Namun apabila kita lakukan dengan hal seperti ini juga boleh ya. Ya karena diawali dengan underscore. Karakter pertamanya adalah berupa underscore. Ini boleh. Yang tidak diperbolehkan apabila kita melakukan dengan cara seperti ini, misalkan teman-teman, satu gitu ya. Nama siswa. Itu nggak boleh karena karakter awalnya berupa angka itu nggak boleh.
Ya, jadi yang diperbolehkan karakter awal boleh berupa underscore atau boleh berupa huruf. Oke. Berikutnya, tidak boleh mengandung spasi dan terdiri dari minimal satu karakter. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jika kita ingin membuat sebuah nama variabel berupa nama siswa, maka nama siswa ini tidak boleh mengandung spasi seperti ini. Ini adalah penulisan variabel yang salah karena mengandung spasi. Kita bisa hilangkan spasinya atau kita tambahkan underscore seperti ini. Lalu tadi sebuah variabel minimal itu terdiri satu karakter. Jadi boleh kita lakukan membuat variabel dengan nama seperti ini. Itu boleh, $i, $j karena dia minimal terdiri satu karakter. Aturan berikutnya, variabel itu bersifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan, teman-teman. Maksudnya seperti ini, jika saya mau memiliki variabel nama siswa, ya, misalkan nama siswa kita beri nilai Budi, gitu ya. Kalau di bawahnya kita punya lagi nama siswa, misalkan Agus. Nah, maka ini dianggap dua buah variabel yang berbeda, ya, karena yang pertama itu eh, kita apa namanya? Tulis dengan huruf kecil, huruf n ya. Sedangkan yang kedua huruf n dengan huruf besar. Ya, jadi ini ada dua variabel yang dua-duanya eksis. Ya, jadi kita punya dua buah variabel yang berbeda di sini, gitu ya. Kalau misalkan yang bawahnya saya gunakan n, ya maka sebenarnya variabelnya hanya ada satu, ya. Pertama bernilai Budi, lalu nilai Budi ditimpa dengan nilai Agus, Budinya hilang, ya. Tetapi kalau seperti ini, uh, variabel nama siswa dengan n kecil nilainya adalah Budi, variabel nama siswa dengan n besar nilainya adalah Agus, ya. Namun itu bisa dipahami. Nah, tidak diperlukan deklarasi tipe variabel, tetapi tipe variabel akan mengikuti tipe nilai yang diberikan. Nah, itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Uh, Artinya di PHP, khusus di bahasa pemrograman PHP itu variabel tidak perlu ada proses pendeklarasian terlebih dahulu secara khusus gitu ya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti Java itu sebelum variabel bisa digunakan atau diberikan nilai itu harus ada proses pendeklarasian terlebih dahulu secara khusus gitu ya. Dalam proses deklarasi itu biasa kita tentukan tipe datanya apa. Contohnya kayak gini ya teman-teman, saya berikan ilustrasi. Misalkan ini contoh di Java itu sebelum kita bisa memberikan apa namanya sebuah nilai pada sebuah variabel tersebut harus terlebih dahulu dideklarasikan secara khusus dengan cara pertama kita tentukan tipe datanya, misalkan float. Float itu artinya tipe data untuk bilangan desimal gitu ya. Nah, lalu namanya, misalkan nilai siswa. Bahkan kalau di Java, di depannya ini harus kita tentukan juga level aksesnya, misalkan private. Nah, barulah nanti si variabel bernama nilai siswa ini bisa digunakan, misalkan kita beri nilai, misalkan nilai siswa sama dengan misalkan 80 gitu ya, atau 90,0. Nah, di Java seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita bisa memberikan nilai pada sebuah variabel, variabel ini harus dideklarasikan terlebih dahulu secara khusus. Proses deklarasi ini melibatkan penentuan tipe datanya. Nah, tetapi kalau di PHP tidak perlu seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat atau statement ini ya teman-teman. Tidak diperlukan deklarasi tipe data, tetapi tipe variabel akan mengikuti tipe nilai yang diberikan. Nah, kalau di PHP nggak perlu ada proses deklarasi khusus seperti ini. Sehingga penentuan tipe data di PHP itu akan secara otomatis menyesuaikan dengan nilai yang pertama yang diberikan. Jadi, kalau di PHP, misalkan kita mendeklarasikan membuat sebuah variabel,
itu bisa kita langsung lakukan hal seperti ini. Gitu ya. Jadi otomatis si compiler akan mengetahui tipe data dari variabel ini dari nilai yang diberikan. Jadi dia akan mengetahui, oh berarti nilai variabel ini tipe datanya float karena nilai pertama yang diberikan adalah desimal gitu ya. Kalau misalkan nilai pertama yang diberikan adalah misalkan seperti ini, maka dia juga tahu bahwa oh berarti variabel ini tipe datanya adalah bilangan bulat atau integer karena nilai yang diberikan nilai pertama yang diberikan adalah bilangan bulat bukan bilangan desimal gitu ya. Nah itulah yang dimaksud dari statement tadi ya, bahwa di PHP itu tidak perlu adanya proses pendeklarasian penentuan tipe data secara khusus ya, secara eksplisit ya. Tidak seperti bahasa pemrograman Java misalkan, tapi sistem akan mengetahui, compiler akan mengetahui secara otomatis tipe data dari sebuah variabel berdasarkan nilai pertama yang diberikan ke variabel tersebut. Itu maksud dari ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas lagi lebih lanjut. Contoh penulisan variabel yang betul itu seperti ini teman-teman. $i, itu valid apa enggak? Valid ya teman-teman, karena variabel ini walaupun hanya satu karakter itu dianggap valid karena memang satu karakter itu boleh minimal variabel itu terdiri dari satu karakter seperti yang tadi udah kita pelajari, dan yang penting tidak diawali dengan huruf tidak diawali dengan angka gitu ya. Bisa dengan huruf, bisa dengan underscore gitu ya. Nah lalu yang kedua ini valid apa tidak? $nama valid ya, karena juga sama, ini tidak didahului dengan angka gitu ya. Lalu yang nomor 3, umur dengan U besar di sini valid tidak? Valid ya, karena huruf pertama itu boleh besar, boleh kecil, nggak ada masalah. Lalu yang keempat, underscore, lokasi, underscore memori, itu valid tidak? Valid ya, karena diawali dengan underscore ya. Dan yang terakhir ini juga valid teman-teman, karena tidak diawali dengan angka dan tidak ada spasinya juga ya. Nah, sedangkan contoh-contoh penulisan variabel yang salah bisa teman-teman lihat di sini, $forever gini ya. Ini salah, nggak valid karena diawali dengan angka 4 ini ya. Nah, lalu berikutnya salah 1, ini juga tidak valid karena ada spasi di sini. Nah, sedangkan untuk ini nama, ini juga nggak valid karena mengandung karakter khusus seperti tanda asteris dan topi ini ya. Itu tidak boleh teman-teman karena tanda bintang dan topi ini adalah karakter khusus yang digunakan oleh PHP dalam melakukan operasi matematika seperti perkalian dan pemangkatan. Bintang ini biasa digunakan untuk perkalian dan topi ini untuk pemangkatan. Jadi nggak bisa kita gunakan karakter-karakter khusus tersebut atau keyword tersebut di dalam penamaan sebuah variabel. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Oke, mari kita sekarang bahas tentang lebih lanjut tentang tipe data ya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa variabel merupakan tempat dari sebuah data atau nilai gitu ya. Di mana data yang diinputkan ke dalam variabel memiliki tipe tertentu ya. Tadi sudah dijelaskan bisa berupa angka, bisa berupa teks. Angka itu bisa bilangan bulat maupun desimal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa tipe data yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman PHP, yaitu integer atau bilangan bulat, floating atau desimal, string atau teks ya. Boolean ini adalah logical tipe data ya, yang bernilai true atau false. True itu artinya jika kondisi terpenuhi dan false itu bila tidak terpenuhi gitu ya. Dan array ini adalah sebuah tipe data yang memiliki bisa menampung beberapa nilai. Tidak seperti yang tipe data yang barusan kita pelajari ya, tipe data tipe data primitif gitu ya. Seperti misalkan usia sama dengan 17 gitu ya. Maka ketika kita, atau mungkin saya peragakan di sini. Misalnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah variabel bernama nilai siswa, nilainya 70 ya. Tetapi jika kita menuliskan sebuah statement ya, nilai siswa lalu
kita berikan nilai 90, maka yang masih tersimpan adalah yang 90. Nilai 70-nya ini sudah tertimpa oleh 90, teman-teman. Kalau mari kita buktikan ya dengan menampilkan echo gitu ya, echo. Nah, kita ganti baris dulu ke browser kita gitu ya. Echo dolar nilai siswa. Nah, seharusnya nanti outputnya adalah 90 karena nilai 70-nya sudah tertimpa. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, ini ya 90. Lalu kalau misalkan kita lakukan pemberian nilai lagi gitu, misalkan 80, ya ini pun sama, nanti angka 90-nya tertimpa dengan nilai 80. Nah, ini jadi 80. Nah, namun itu berbeda dengan tipe data array ya teman-teman. Kalau tipe data array itu kita tidak harus menimpa nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa menambahkan pada indeks yang lain. Jadi tipe data array itu ibaratnya seperti gerbong kereta api gitu ya, di mana gerbong kereta api itu kan punya nomornya ya. Nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Dan ini adalah representasi dari variabel array. Misalkan variabel array di sini kita beri nama array nilai gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga di indeks ini bisa kita beri nilai misalkan 70. Nah, jika ada nilai baru, kita tidak mesti harus menimpanya di sini. Kita bisa tambahkan di sini, misalkan 80, lalu 25, dan seterusnya. Jadi, tipe data array memungkinkan kita untuk menyimpan lebih banyak nilai, karena dia memiliki direpresentasikan seperti indeks-indeks seperti ini. Nah, nanti sambil jalan ya kita akan lebih jauh mempelajari tentang tipe data array. Tapi minimal di awal-awal ini teman-teman bisa mengetahui gambaran singkat apa itu array. Oke, kita akan pelajari tipe data primitif yang pertama yaitu integer. Sekali lagi integer adalah bisa kita anggap dia sebagai bilangan bulat ya, artinya nggak tidak seperti bilangan desimal yang ada koma-komanya gitu, jadi bilangan bulat. Misalkan untuk biasanya nilai bilangan bulat ini bisa kita gunakan untuk apa teman-teman? Menentukan jumlah stok barang gitu ya. Stok barang misalkan kita punya stok minuman mineral di gudang ada berapa gitu kan. Nggak mungkin minuman mineral itu koma-koma kan. Oh, masih ada stok di gudang, Aqua masih ada 10,5 tuh nggak kan, biasanya akan di apa namanya akan dihitung dengan jumlah fixnya gitu ya, jadi nggak ada koma-koma. 10 kalau nggak 11 atau 200 pak kayak gitu ya, atau 200 botol kayak gitu. Nah, begitupun umur ya, umur kan lazimnya memang tidak ada koma-komanya gitu kan ya. Misalnya kita ditanya umur, kita nggak pernah bilang umur saya 22,3, enggak kan ya. Biasanya 22 gitu. Dan lain sebagainya. Ya, kalau tinggi badan sih biasanya masih ada koma-komanya ya. Nomor sepatu juga sekarang mulai ada sepatu yang koma-koma gitu. Tapi prinsipnya gitulah teman-teman ya. Bilangan bulat digunakan, tipe data bilangan bulat atau tipe data integer digunakan untuk menyimpan, untuk memberikan nilai yang tidak menggunakan desimal gitu ya. Nah, integer ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya teman-teman. Jadi nggak masalah mau asal selama dia bilang bulat, baik itu positif maupun negatif, tetap masuk ke dalam kategori integer gitu. Dapat dilakukan operasi matematis tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Penambahan bilangan bulat tambah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat, pengurangan juga seperti itu, perkalian juga seperti itu. Hanya saja berbeda dengan pembagian ya teman-teman. Pembagian ini bisa jadi bilangan yang akan menghasilkan nilai desimal gitu ya. Misalkan 7 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah desimal. Walaupun bilangan yang dibaginya itu dua-duanya adalah bilangan bulat gitu ya.
Jadi kita harus lebih berhati-hati ketika melakukan operasi pembagian tipe datanya itu bisa saja harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, berikutnya adalah tipe data float atau uh, real. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan nilai desimal atau pecahan teman-teman. Nah, contoh ini ya digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan seperti nilai IPK, hasil pembagian, atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh tipe data integer. Ya, seperti ini 0,9, 2,8, bilangan pi gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya ada tipe data string atau teks ya, biasanya digunakan untuk menyimpan kalimat atau kumpulan dari karakter. Nah, penggunaan tipe data string ini pemberian nilainya itu diapit dengan tanda quote ya teman-teman. Petik tunggal ataupun double quote. Ya bisa 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 single quote ataupun double quote itu sama aja ya. Silakan teman-teman gunakan single quote atau double quote, tidak ada masalah. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya sebuah variabel bernama string 1, lalu kita beri nilai, ini adalah string sederhana gitu ya. Ini menggunakan single quote, yang ini menggunakan double quote ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba bermain-main sedikit tentang variabel ya teman-teman. Misalkan kita ingin mencoba membuat sebuah program sederhana penambahan dua buah bilangan misalkan ya. Nah, bilangan yang pertama akan kita simpan dalam sebuah variabel tersendiri. Lalu bilangan yang kedua akan kita simpan juga dalam variabel tersendiri, dan hasil dari penambahan dua buah bilangan tersebut juga akan kita simpan dalam sebuah variabel tersendiri. Oke, langsung aja kita buat variabel yang pertama untuk menyimpan bilangan yang pertama. Misalkan nama variabelnya adalah bil1 gitu ya. Lalu kita isi dengan nilai misalkan 7. Berarti bil1 tipe datanya apa teman-teman kalau seperti ini? Ya, tipe datanya adalah integer karena 7 adalah bilangan bulat. Lalu kita buat variabel yang kedua, misalkan adalah 3 gitu ya. Nah, lalu kita ingin menambahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan hasilnya kita simpan dalam sebuah variabel hasil gitu ya. Hasil berarti sama dengan bil1 kita tambah dengan bil2. Nah, sekarang kita ingin output kan nilai-nilai ini gitu ya. Kita ingin hasil outputnya itu nanti kayak gini. 7 ditambah 3 sama dengan 10 kan gitu ya. Kita ingin outputnya seperti itu. Nah, program kita ini kalau dijalankan belum ada outputnya karena kita belum melakukan proses echo gitu ya, belum melakukan proses menampilkan output di browser kita. Walaupun demikian proses ini sudah terjadi ya, tapi belum ada outputnya. Nah, kita sekarang tinggal menampilkan outputnya. Nah, bagaimana cara menampilkan output 7 ini teman-teman? Kita kan ingin outputnya kayak gini ya teman-teman. Nah, 7 itu kan ada di dalam sebuah variabel bernama bil ya, bil1. Maka kita lakukan echo dolar bil1 gitu ya. Nanti dia kalau dijalankan langsung aja kita simpan ya. Lalu kita lihat hasilnya. Itu hasilnya adalah 7 ya. Nih. Seperti apa yang kita inginkan di sini. Nah, berikutnya kita ingin menampilkan output tambah ya. Nah, tambah ini kan sebenarnya adalah sebuah teks gitu ya. Sehingga karena teks harus kita apit dengan double quote seperti ini. Nah, tetapi penulisan seperti ini tidak valid teman-teman karena kita menggabungkan antara apa ini? Antara teks ya dengan variabel. Nah, untuk bisa menggabungkan antara teks dan variabel, kita memerlukan penghubungnya yaitu tanda titik. Seperti ini. Oke ya, kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu 7 tambah. Berikutnya, kita ingin menampilkan angka 3. Nah, 3 ini ada di mana? Ada di bil 2.
Nah, sama seperti ini tadi ya teman-teman, kita nggak bisa langsung mengetikkan seperti ini, build 2 gitu ya. Nah, ini akan error, karena di sini adalah teks dan di sini adalah variabel gitu ya. Sehingga harus kita hubungkan dengan tanda titik. Seperti ini. Kita simpan lagi. Kalau kita refresh hasilnya, 7 ditambah 3. Nah, dengan cara yang sama, saya yakin teman-teman sekarang sudah mulai paham ya. Kita ingin menampilkan tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengan karena ini adalah variabel, maka kita harus hubungkan dengan tanda titik. Lalu kita tampilkan sama dengan. Lalu kita untuk menampilkan hasilnya, tanda titik, lalu hasil. Nah, seperti itu. Kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Oke, sudah seperti apa yang kita inginkan. 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini tulisannya masih kecil. Bisa nggak sih, Pak, tulisan ini tuh kayak seperti ada headingnya, seperti ya kita bisa menambahkan heading di sini gitu ya, misalkan H2, A3, atau paragraf, agar memiliki semantik gitu ya. Ya bisa saja seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal ini ya, menambahkan H2 di sini, itu bisa. Berarti di sini kita tambahkan H2 ya, atau H1 terserah gitu. Tapi karena dia adalah teks, maka kita harus tambahkan dulu double quote-nya di sini H2, dan ini harus tambahkan titik gitu ya. Karena ini adalah teks dan ini adalah variabel, dan H2 ini harus ada closing H2-nya ya. Berarti di sini H2 gitu ya. Simpan. Lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kenapa warnanya merah? Karena kita melakukan proses styling H2 itu menggunakan warna merah ya. Oke, mungkin itu ya penjelasan kita tentang variabel. Nah, kita akan uh, meneruskan pembahasan masih tetap tentang pemrograman terstruktur kita ya. Dalam video berikutnya kita akan mempelajari proses percabangan atau conditional statement menggunakan if, else gitu ya. Dan conditional statement adalah sebuah pembahasan atau teknik pemrograman yang teman-teman harus kuasai ya, karena hampir tidak ada pemrograman yang tidak mengimplementasikan conditional statement. Jadi kita harus benar-benar menguasai teknik tersebut teman-teman. Dan variabel ini pun menjadi senjata utama kita dalam mengimplementasikan conditional statement nanti gitu ya. Oke teman-teman, apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang gitu ya. Dan teman-teman bisa share agar juga lebih banyak teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.